Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13. Di sini kami akan melakukan praktek dengan analisis regresi data panel dengan Stata. Sebelumnya perkenalkan saya Febri Cahya Kamila dengan NIM belakang 397. Lalu rekan saya Muhammad Angga dengan NIM belakang 315, Nesa Anastasia dengan NIM belakang 395, dan Tia Amalia dengan NIM belakang 399. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, data panel. Nah, data panel itu apa? Data panel itu adalah gabungan dari data time series atau ini tuh data dari satu objek selama beberapa waktu. Contohnya tuh kayak harga saham, data cuaca, PDB seperti itu. Yang kedua ada data cross section. Ini tuh data dari beberapa objek pada satu waktu tertentu. Contohnya data survei penduduk, data penjualan produk, dan data hasil ujian seperti itu. Next. Nah, keunggulan panel data sendiri itu yang pertama memberikan informasi lebih banyak karena gabungan waktu dan objek. Yang kedua, meningkatkan efisiensi estimasi sehingga hasil regresinya akan lebih akurat. Terus yang ketiga yaitu bisa mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data time series atau cross section saja. Next. Nah, di sini model regresi data panel itu ada tiga. Yang pertama itu ada Common Effect Model atau CEM, yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga itu ada Random Effect Model atau REM. Untuk modelnya seperti ini. Next, oke, dapat disimpulkan dari model tadi yang CEM itu tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu. Terus perilaku dari individu tidak berbeda di dalam berbagai kurun waktu di di dalam berbagai kurun waktu. Dan CEM ini dia menggunakan metode estimasi OLS. Selanjutnya yang kedua yaitu ada FEM. Nah, intercept-nya itu bervariasi antar individu dan atau waktu. Yang kedua itu error variance. Itunya konstan. Terus yang slope-nya itu konstan dan FEM ini juga menggunakan metode estimasi OLS. Terus selanjutnya itu yang terakhir ada REM, interceptnya konstan, error variansinya eh, bervariasi antar individu dan atau waktu. Slope-nya konstan. Nah, rem di sini berbeda dengan CEM dan FEM. Rem itu menggunakan metode estimasi GLS seperti itu. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengujian seleksi model. Itu ada tiga langkah. Yang pertama, co-test, test. Nah, di sini tuh untuk menentukan apakah model CIM atau FEM yang lebih cocok. Nah, jika hipotesisnya atau probabilitasnya itu lebih dari 0,5, menggunakan CIM. Nah, setelah itu dianggap selesai, tidak perlu melakukan ke langkah selanjutnya karena sudah cukup. Kalau eh, probabilitasnya di bawah 0,05 itu menggunakan FVM dan lanjut ke tahap ketiga atau langkah ketiga seperti itu. Yang kedua yaitu langkah kedua yaitu Lagrange multiplier test. Di sini untuk menentukan apakah model CIM atau REM yang lebih cocok. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, di sini menggunakan CIM dan dianggap selesai, tidak perlu melakukan uji selanjutnya. Apabila probabilitasnya di bawah 0,05, maka menggunakan REM dan lanjut ke tahap atau ke langkah yang ketiga yaitu Hussman test. Ada di Hussman test ini jika probabilitasnya di atas 0,05 itu menggunakan REM dan sudah dianggap selesai. Tidak perlu diuji lagi, sudah selesai di sini. Selanjutnya itu apabila probabilitasnya kurang dari 0,05 menggunakan FVM dan juga dianggap selesai, tidak perlu melakukan uji-uji yang lain lagi seperti itu. Next. Nah, selanjutnya tahapan regresi data panel. Yang pertama penentuan model, apakah CIM, FVM, atau REM.
Selanjutnya seleksi model menggunakan uji Chow, uji eh, Houseman, uji Lagrange multiplier test yang tadi seperti itu. Selanjutnya menggunakan selanjutnya yaitu uji asumsi model terpilih. Untuk CEM dan FEM ini tuh perlu uji asumsi klasik karena kedua metode ini menggunakan metode OLS seperti itu. Untuk rem tidak perlu uji asumsi karena metode ini tuh menggunakan GLS seperti itu. Selanjutnya itu uji hipotesis penelitian. Di sini melakukan uji T dan uji F, ukuran ketepatan dan kesesuaian model. Dan juga melakukan R2 dan uji korelasi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu interpretasi dan analisis. Interpretasi koefisien regresi dan lakukan simulasi berdasarkan hasil hasil bukti uji hipotesis. Lakukan analisis dan tarik kesimpulan dari hasil uji hipotesis dan analisis yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, di tahap sebelumnya, seperti itu. Next. Oke, untuk selanjutnya, kelompok kami akan melakukan praktek pengujian data panel, yaitu menggunakan Stata. Oleh karena itu, saya kembalikan ke moderator. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Nesa. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penggunaan dari statanya. Langsung yang pertama itu, eh, kamu kalian itu impor data dulu. Nah, cara impor datanya itu, yang pertama kita masuk ke file, terus masuk ke impor. Nah, data itu berupa apa? Kalau misalkan datanya berupa Excel, kalian klik yang Excel. Nah, di sini kalian klik yang browse. Terus masukin datanya. Nah, di sini kalian harus klik yang import first row as variable name. Jadi yang di atas ini dijadiin variabel. Karena kalau misalkan gak diklik, nanti yang di atas itu masuk ke perhitungan gitu. Nah, terus kalian klik. Habis itu kalian klik OK. Nah, ini habis ini kalian lihat data tersebut dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, cara ceknya itu ke data editor, edit ini. Nah, di sini kalian bisa lihat data kalian itu udah benar atau belum. Kalian bisa bandingin ke data kalian yang sebelumnya. Nah, terus di sini kalian bisa cek juga di nama di angka seperti variabel dari CROI yang bakal kalian uji itu tandanya itu harus hitam, warnanya itu harus hitam, gak boleh merah. Kalau misalkan merah itu tandanya eh, angka tersebut tidak akan terbaca di stata. Nah, habis itu kalian close, lalu kalian ubah data tersebut ke data panel. Caranya gimana? Caranya kalian klik ke statistik, terus kalian ke eh, longitudinal atau panel data, terus kalian ke setup dan utilities, terus kalian ke declare dataset to be panel data. Nah, di sini ID variabelnya, oh ya, kita kan mau nganalisis pengaruh DER dan CR terhadap ROA ya. Nah, dari sini berarti ID variabelnya itu variabel dependent atau maaf, yang ID variabel ini tuh untuk yang kode sama tahunnya, kode perusahaan sama tahunnya, karena ini tuh mau ngebuat datanya tersebut ke panel data. Terus eh, klik di yang tahunnya karena ini kan per tahun datanya. Terus kalian klik OK. Nah, terus di sini datanya sudah berubah ke data panel. Terus habis itu kalian uji common effect model. Caranya yang itu. Yang pertama yaitu kalian klik statistik, terus ke linear model and relate, terus abis itu kalian ke linear regression. Nah, di sini dependent variabelnya itu kita ambilnya yang variabel dependent sama dengan dia, yaitu ROA. Jadi kita masukin di sini variabel dependentnya ROA, terus independent variabelnya atau variabel X-nya kita masukin.
dir sama CR-nya. Terus abis itu kalian klik OK. Nah, di sini sudah eh, hasil uji dari Common Effect Model. Nah, atau enggak langkah kedua, kalian bisa masukin aja ketik ini di komen serta kalian kalau lebih cepatnya. Nah, sama aja keluar. Terus abis itu kita lakukan, kita cari tahu eh, fixed effect model atau FEM-nya. Caranya gimana? Kalian ke statistik, terus ke longitudinal atau panel data, terus abis itu kalian ke linear model, terus abis itu kalian ke linear regression. Nah, di sini kan yang mau kita cari tahu itu fixed effect model ya. Nah, kalian masukin dulu dependent variabelnya yaitu ROA. Terus kalian masukin independent variabelnya dir sama CR-nya. Terus ini kan fixed effect, maka kalian klik yang di sini fixed effect. Terus bisa kalian klik OK. Nah, di sini hasil hasil dari model fixed effect modelnya. Terus habis itu kalian juga bisa langsung ketik ini aja kalau misalkan kalian mau lebih cepatnya. Ketik kodenya di komen, maka sama akan keluar hasil juga dari fixed effect model. Terus yang selanjutnya kita mencari random effect model. Penggunaan random effect model tuh kalian caranya klik statistik, terus kalian ke longitudinal atau panel data. Nah, di sini kalian masuk ke linear model sama kayak tadi, linear regression. Nah, tapi di sini kalian kliknya yang GLS random effect karena kita mau mencarinya random effect model. Nah, terus kalian harus klik ini use this WMI Aurora estimator. Nah, habis itu kalian klik OK. Nah, di sini udah keluar hasil dari random effect-nya. Habis itu kalian bisa sebenarnya yang perlu diklik tadi itu optional, bisa kalian klik atau enggak. Terus selanjutnya, ini langkah kedua biar cepatnya. Kalian masukin, terus sama aja hasilnya. Ini langkah lebih cepatnya. Terus yang kedua itu, kita lakukan uji cow. Nah, gimana sih caranya melakukan uji cow? Nah, langkah pertama, kalian masukkan di eh, kam- komennya, bentar ya. Kalian masukkan di komennya sini uji cow yaitu rumusnya regress. Terus pasti kalian panggil variabel y-nya, terus variabel x-nya. Terus abis itu kalian spasi masuk di sini spasi di titik kode kode perusahaannya ya. Guys. Itu kalian enter. Terus abis itu kalian masukin ketik lagi test form kasih i titik kode. Nah, ini hasil dari uji cow. Nah, di sini uji cow-nya itu mengatakan bahwa eh, p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau misalkan p-value-nya kurang dari 0,05 pada uji cow itu, maka model terbaik yang digunakannya itu model FEM. Nah, maka dari situ kita perlu melakukan uji yang kedua yaitu uji Houseman. Caranya gimana? Yang pertama, kalian eh, masukkan if
if E-nya. Nih, yang ini. Kalian klik aja di sini, terus kalian enter. Nah, terus kalian save dulu model ini. Cara save-nya gimana? Cara save-nya yaitu EXT dot ref. Nah, tanda kalian udah ke save-nya itu ada di sini. Terus yang kedua, kita masukin yang save yang random effect-nya juga. Caranya masukin yang ini. Ini nggak usah pakai saja, sebenarnya nggak apa-apa. Karena hasilnya sama aja. Terus, habis ini kalian save juga. Tes. Tes. Oh, kita namainnya ref. Di sini berarti tandanya udah ke save semua ya. Terus habis itu, untuk melakukan uji Hausman, kalian klik Hausman, Hausman, Pem, sama Rem. Yang tadi kalian udah namain. Nah, di sini probability-nya itu menunjukkan bahwa model yang terbaik digunakan itu model random effect model. Karena si probability-nya ini di atas 0,05. Nah, maka yang emang bagus untuk mengolah data ini yang lebih baik digunakan itu modelnya model Huntsman. Tapi ini di sini kami juga mau ngasih tahu kalau misalkan pengujian uji length rate multiplier itu kayak gimana. Nah, untuk menguji uji LM test itu hmm, kalian masukin kodenya yaitu di komen extract. Kalian klik extract spasi, terus kalian panggil ini rola der sama CR-nya, terus kalian enter, terus kalian tulis exit test no. Kalian enter. Nah, di sini kan tadi dijelaskan kan kalau uji multiplier atau uji LM test itu kalau misalkan p-value-nya di atas 0,05 kan lebih baik menggunakan model LCM ya. Nah, sementara ini hasilnya di bawah 0,05 dan tadi juga dijelasin kalau misalkan p-value-nya di bawah 0,05 itu model terbaik digunakan yaitu model RIM atau Random Effect Model. Nah, selanjutnya, karena kita udah tahu model random effect model yang terbaik digunakan, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga, bahwasannya kalau misalkan untuk model yang terbaik digunakan RM-nya tidak perlu dilakukan uji asumsi karena metode ini sudah memakai metode GLS. Maka dari itu kita langsung masuk saja, kita panggil ke ininya metode trans. Terus kalian ini model terbaik atau model dari RIM-nya. Mungkin penjelasan selanjutnya terkait hasil dari analisis model RAM-nya itu atau interpretasi hasilnya saya serahkan ke rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Danti. Hasil analisis output data yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Nesa, yang pertama itu ada hasil uji F. Nah, itu nilai worksheet-nya itu sebesar 43,36 dengan nilai prop itu atau nilai signifikan itu sebesar 0,0000 itu kan kurang dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dan CR dipengaruhi signifikan secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen yaitu ROA. Yang kedua yaitu ada hasil uji koefisien determinasi itu diambil dari yang ini, yang R squared itu ngambilnya yang overall yaitu sebesar 0,4131.
Nah, itu kan maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan berpengaruh variabel independen D dan CR itu terhadap variabel dependen ROA secara simultan bersamaan sebesar 41,31%. 41,31% itu dapat dari 0,4131 kali 100%. Kemudian yang ketiga itu ada uji T. Uji T atau uji hipotesis itu variabel DER memiliki nilai prop signifikan sebesar 0,000, itu kan kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian ada variabel CR memiliki nilai prop signifikan sebesar 0,143, itu kan kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa CR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya ada persamaan model random effect regresi data panel. Hasil persamaan yang didapat itu Y sama dengan 0,19 plus 0,10 plus 0,06 yang didapat dari yang koefisien. Dan ini tuh didapat dari nilai konstan dan koefisien regresi. Nilai nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,19 bisa diartikan bahwa jika variabel independen bernilai konstan atau nol, maka variabel dependen sebesar 0,19. Lalu nilai koefisien regresi variabel X1 atau DR eh, bernilai positif sebesar 0,10. Maka bisa disimpulkan eh, jika variabel X atau dir meningkat, maka variabel Y atau ROA juga akan meningkat sebesar 0,10. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang terakhir ada nilai koefisien regresi variabel X2 atau CR. Ini juga bernilai positif sebesar 0,06. Bisa diartikan bahwa jika variabel X1 atau CR meningkat, maka variabel Y atau ROA juga ikut meningkat sebesar 0,06. Begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dan praktek dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.